Karena mereka cuci darah 2 kali seminggu. 2 kali seminggu? 2 kali seminggu. Mereka Wow. cuci darah jadwalnya Senin, Kamis, Iya. Selasa, Sabtu, Jumat, sama Rabu dan Sabtu gitu. Berarti kalau dalam sebulan sekitar, oh my god, banyak juga. Juta. Itu Ya Allah. sekitar segitulah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kreatif Hamdi di konten Carpool. Nah, di konten Carpool seperti biasa kita bakal ngundang narasumber yang nanti bakal kita tanya-tanyakan, apakah itu tentang profesinya atau mungkin tentang hal-hal yang menarik mungkin yang bakal kita tanyakan nanti. Dan kebetulan nanti bakal aku undang adalah salah satu temanku juga. Dia berprofesi sebagai perawat, tapi perawatnya agak beda ya. Partnya itu khusus di bagian HD. Nah, HD itu apa? Nanti kita bakal tanya. Dan juga buat teman atau buat yang nonton, mohon untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, agar kita tetap selalu bersemangat untuk memberikan video-video menariknya dan tetap selalu semangat untuk bikin video yang nanti bakal kita upload di channel YouTube Kreatif Hamdi ya. Dan juga buat teman-teman yang ingin masuk ke konten Carpool, silakan aja DM ya. Di @rahmarhamdi atau @kampominang ya, buat teman-teman yang ingin masuk ke konten Kreatif Hamdi. Oke, sekarang aku mau jemput narasumbernya dan tonton videonya sampai habis ya. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Oke. Hai kakak Dani. Hai, halo. Aku panggil kakak Dani atau gimana nih? Panggil Dani aja. Dani aja. Iya, benar. Baiklah. Kita kemana nih kira-kira? Kita jalan dulu ya, keliling kota Bukit Tinggi dulu. Boleh. Kakak apa kabar? Dani Alhamdulillah apa kabar sehat. nih? Sehat. Endo apa kabar? Hamdi. Hamdi ya? Iya. Maaf. Hamdi apa kabar? Siapa itu? Oh iya, siapa ya? Nggak kenal. Hamdi apa kabar, Hamdi? Alhamdulillah baik juga. Dani Oke. baik ya? Baik, alhamdulillah. Sama keluarga baik? Alhamdulillah, keluarga sehat juga. Syukur alhamdulillah. Syukur, ya bener. Karena sekarang ini masih masa-masa ini ya, jadi sehat lah pokoknya. Sehat ya, Alhamdulillah. itu yang paling penting. Amin. Nah, apalagi kerja di rumah sakit, itu risikonya lumayan cukup besar ya. Bener. Kalau rumah sakit emang sih. Sekarang ini lagi marak-maraknya kan. Betul. Kakak, kita langsung aja kayak Boleh. nanya gitu. Boleh kan? Aku kepoin gitu. Oke. Tentang profesi kakak sekarang. Ya. Ini nggak apa-apa ya, aku share ya. Gak apa-apa, langsung. Nggak apa-apa. Aman kok, aman. Tapi nanti ada ini pula. Enggak. Aku jual. Ada yang protes gitu ya? Iya, perawat gimana gitu. Ntar jadi viral gitu kan ya. Takut kayak gitu. Gak apa-apa, asal jangan masuk Twitter aja. Oh, salah ya. Apaan itu? Apa itu? Apa itu? Kak, seperti yang kita ketahui kakak sekarang perawat. Tapi Benar. agak sedikit beda perawatnya ya kan? Iya. Itu khusus di bagian HD. HD, hemodialisa, benar. Hemodialisa, benar. Apa? Hemodialisa itu Hemodialisa, boleh sama dijelaskan? dengan juga cuci darah lah Cuci ya. darah, betul. Jadi sebenarnya perawatnya itu masuk dalam satu perawat juga gitu. Cuma emang dalam keahlian yang ada satu keahliannya juga gitu. Jadi perawat ada nanti sama kayaknya perawat ICU, terus juga ada perawat IGD, terus juga ada perawat hemodialisa sendiri. Jadi emang perawat tuh nanti akan terbagi-bagi gitu, nggak cuma perawat yang di ruangan aja gitu. Iya. Nanti ada keahlian khususnya, yaitu tadi Iya. perawat-perawat di Kalau tempat kebanyakan orang taunya kan perawat buat di yang ruangan perawat ruang, gitu. yang lagi sakit gitu. Itu benar. yang taunya, ternyata perawat tuh banyak ya. Banyak juga nanti bagiannya juga gitu. Ada perawat anak juga gitu kan. Nanti banyak pokoknya nanti ada pembagiannya sendiri gitu. Nah, kebetulan Dani adalah perawat di bagian Hemodialisa. Benar. atau dalam cuci darah ya. Ya. Wih, ini menarik nih ya. Kak, dulu kalau sebagai profesi kakak sebagai perawat, dulu emang saat kuliah itu ngambil itu emang khusus bagian cuci darah atau gimana tuh kak? Sebenarnya kalau untuk perawat umumnya satu aja, perawat gitu. Perawat, Maksudnya ya. perawat.
Cuma beda nanti ada D3 atau S1-nya gitu, atau ANS-nya lah sekarang kalau boleh bilang ya. Cuma nanti udah kerja nanti ada pembagiannya sendiri. Nah, khususnya nih kalau ada kayak hemodialisa, cuci darah ini ya, itu nanti harus minimal harus masuk ke 3 atau 4 ruangan dulu gitu. Yaitu harus 4 ruangan besar. Contohnya IGD pernah dinas di situ, atau mungkin pernah ruangan penyakit dalam, atau juga bedah gitu. Jadi 4 ruangan besar dulu. Jadi gitu. kalau perawat baru itu nggak langsung bisa masuk ke bagian HD? Boleh dibilang nggak bisa dulu. Sebenarnya gini, kenapa nggak boleh masuk dulu? Karena dasarnya dulu kita harus di situ dulu gitu. Oh iya betul. Contohnya kan umumnya ini kan seperti HD itu kan ginjal. Kita harus tahu dulu gimana penyebab ginjalnya ini gimana gitu, ada apa di situ. Nah, kita harus tahu dulu lah sekurang-kurangnya kegawatan daruratnya gitu. Terus juga ada penyakit dalamnya juga. Nah nanti bedahnya ada juga di situ gitu. Jadi kita harus tahu lah sekurangnya itu minimal dulu harus gitu. tahu dulu. Iya. Di sebelumnya tuh pernah di bagian 4 bagian ya? 4 bagian lah minimal gitu. Harus dasarnya gitu. Oke. Nah, itu juga suka dukanya Kak ketika jadi ini Pak, jadi perawat di bagian HD itu bagian HD. Suka dulu deh, coba. Banyak sih sebenarnya sukanya gitu. Kalau perawat HD ini kan umumnya pasien kita tuh itu mulu gitu ya. Itu mulu karena mereka cuci darah 2 kali seminggu. 2 kali seminggu? 2 kali seminggu. Mereka cuci darah jadwal Senin Kamis, Selasa Sabtu, Jumat sama Rabu dan Sabtu gitu. Jadi ya tahu lah kita udah nganggap keluarga lah gitu. Udah nggak anggap pasien lagi gitu. Pasien yang datang yang kayak udah langganan gitu udah langganan ya? Itu aja udah gitu. Keluarga gitu. Udah keluarga gitu. Nah gitu. Sukanya ya karena mereka curhat, nganggap kita keluarga juga. Karena mereka juga ada yang bawa makanan juga loh gitu. Iya, ada yang makanan, mau nggak? Nah, itu kesannya kita nggak jijian atau nggak ada pemisahan gitulah antara petugas dan perawat dan pasien kita gitu. Karena udah kayak keluarga gitu ya. Udah keluarga gitu. Terus kalau dukanya sih ya kalau ada yang boleh bilang meninggal lah gitu ya itu berasa banget gitu. Berasa banget. Ikutan sedih. Nah, apalagi yang boleh bilang kan udah dekat gitu ya. Ya apalagi kalau pasien-pasien udah lama gitu kan, kita udah menganggap keluarga juga. Pasti ada sesuatu yang menarik dari pasien itu. Misalnya kalau pasien ini manja nih, nah tiba-tiba dia nggak ada, ya coba ada ibu ini gitu ya, coba ada bapak ini. Gitu sebenarnya yang dukanya gitu. Dan ini kalau pasien Dani paling muda umurnya berapa nih? Pasien kita itu yang paling muda itu ada 22 tahun. 22 tahun? 22 tahun ada. Itu sangat muda sekali ya? Ya, sekitar 22 tahun gitulah ada, benar. Itu sakitnya apa kalau boleh tahu? Sama, mereka juga ada gangguan gagal ginjal lah gitu ya. Kan gagal ginjal ini sebenarnya ada pencetusnya, yaitu hipertensi atau tensi tinggi, tensinya tinggi ya. Terus ada juga yang sakit gula gitu. Dan pada umumnya sih emang itu sih Hamdi gitu. Jadi pencetusnya mereka itu ya itu penyakit tadi gitu. Penyakit ya yang membuat ginjal mereka jadi tidak berfungsi dengan baik seperti itu. Tapi ada juga sih satu orang yang sempat aku tanyain juga gitu kan. Lifestyle dia ternyata. Lifestyle-nya contohnya apa nih? Jadi dia males minum air putih. Malas minum air putih? Iya, bener. Terus? Dan dia itu suka minum, soft drink. Soft drink? Iya, yang penguat energi gitu loh. Hampir tiap hari gitu? Katanya dulu emang tiap hari. Hampir tiap hari ya? Iya. Tiap hari gitu katanya. Jadi sekarang gitu, dia harus cuci darah? Cuci darah. Emang ginjalnya gagal ginjal kan. Ada satu artis juga kan yang nggak mau minum air putih. Akhirnya dia kena kanker ginjal ya kalau nggak salah ya. Iya ya. Punya satu penyanyi kalau nggak salah kan. Oh gitu. Ya, berarti kalau saya udah cuci darah, apakah kemungkinan nanti itu bisa sembuh nggak Kak? Ginjalnya bisa berfungsi dengan baik kembali? Kalau bilang sembuh sih selama ini hampir tidak ada ya. Hampir tidak ada? Hampir tidak ada. Kalau dia bilang sembuhnya itu hampir tidak ada gitu. Tapi yang pengalaman aku yang lihat sih hampir tidak ada. Nggak tahu kalau di luar sana ada atau enggak gitu ya. Karena emang ginjal mereka tuh semakin hari akan semakin boleh bilang menciut gitu, mengecil gitu gitu, dan tidak berfungsi lagi malahan gitu. Oh gitu. Malahan ada beberapa pasien kita yang emang
tidak pipis lagi malahan gitu, Wow. buang air kecil lagi gitu. Tidak pipis lagi berarti Iya, buang airnya? dicuci darah tadi. Oh, mulai cuci darah Karena tadi. dicuci darah tuh sebenarnya kan kalau pemikiran awal kan cuci darah tuh darahnya itu dikeluarin, Iya. terus dicuci, Pakai baru sabun masukin gitu lagi ya? pakai sabun. Sehingga banyak yang sebelum cuci darah itu mereka takut gitu. Oh gitu. Nah sebenarnya enggak, darah itu emang ngalir terus ke mesin itu dicuci, Iya. diambil maksudnya disaring lah darah yang zat-zat tadi kan ginjal Iya. ini kan guna buat menyaring ya. Menyaring darah. Jadi disaring tadi sama ginjal buatan kita, terus disaring dan juga ada yang narik cairan tadi, cairan yang nggak keluar dari di ginjal tadi gitu. Istilahnya mereka pipis juga lah di situ. Kotornya langsung dibuang ketika dicuci darah gitu ya. Bener, ditarik juga gitu. Jadi mereka pipis juga lah istilahnya kalau boleh bilang ya. Berarti cuci darah itu nggak boleh minum ya? Dibatasi. Dibatasi. Iya, dibatasi. Kalau misalnya mereka Berapa? haus gitu. Sebenarnya gini, mereka itu apalagi yang nggak ada pipisnya itu sangat dibatasi sekali. Cuma kalau ada mereka pipis, itu biasanya pipis mereka dikit kok. Jadi berapa pipis mereka ditambah air 1 gelas aqua lah, itu dia minum sehari semalam gitu. 1 gelas doang. Iya, 1 gelas doang. Jadi kita mengukur kalau 1 gelas kan sekitar 200 atau sampai 500 lah. Mereka kan cuci darah kan 3 hari kan. 500 dikali 3 berarti kenaikan badan mereka cuma 1.500 air aja kan. Gitu. Nanti itu yang akan dikurangi. Oh gitu. Nah, cuma ada pasien-pasien kita nih kan udah mulai pada bandel-bandel nih. Ya. Nah, mereka keluarganya sih udah ngasih nih. Cuma mereka mungkin ya kita nggak tahu juga lah haus atau gimana ya, nggak mungkin lah minum sebanyak itu gitu. Kadang-kadang ya naiknya bisa naik 4, kadang habis satu botol aqua tuh habis sama mereka gitu. Ya itu aja sih apa ya boleh bilang ininya buat mereka gitu, tantangan buat mereka. Gitu. Kalau orang sehat wajib minum air putih banyak-banyak. Iya, wajib. Kalau yang udah nggak sehat itu kayak gejala udah kena. Emang harus dibatasi, ditakar, harus putihnya. dibatasi gitu. Makanya selagi kita sehat sekarang ya, Hamdi ya, bagusnya emang minumlah air putih gitu. Ya, mungkin ada tip dari kakak nih, dari Bang Dani. Tip dari Dani nih, bagaimana agar ginjal kita tetap terjaga dengan baik gitu. Sebenarnya emang kita emang harus minum ini ya, olahraga, terus minum air putih. Cuma dengan keadaan sekarang, kondisi sekarang yang banyak sekali minuman-minuman yang cepat saji lah ya. Iya. Saya sih sering minum lah gitu ya. Cuma ya itu jaga tadi gitu, harus banyak minum air putih. Terus diimbangi lah ya. Diimbangi juga, terus jaga makanan juga gitu, jangan yang tinggi garam gitu kan, jangan yang banyak-banyak bumbunya, jangan gitu. Terus juga jangan yang makan berpengawet juga gitu kan. Pokoknya yang alami aja lah gitu maksudnya. Berarti yang kena ginjal tadi, yang ginjal sudah tidak berfungsi dengan baik itu nggak boleh kerja berat atau nggak boleh olahraga juga ya? Sebenarnya mereka boleh kerja, cuma kalau dibilang berat ada juga sih yang mereka masih bekerja gitu, Hamdi. Jadi mereka cuci darah tuh nggak ada juga yang dibatasi, maksudnya dibatasi itu dalam bekerja itu selagi mereka bisa ya bisa, dia silakan aja. Cuma nanti mereka kan ada nih buat cuci darah itu ada namanya Simino yang ada di tangannya itu. Nah jangan sampai memberatkan di Simino itu gitu. Simino itu apa? Simino itu pembuluh darah yang secara dioperasi. Jadi gunanya itu buat buat kita narik darahnya keluar gitu. Berarti sebelum cuci darah emang harus dipasang itu dulu? Harus ada dulu Siminonya dan ada dulu namanya kateter CDL namanya, itu dipasang di leher dulu, baru Simino, karena Simino itu 3 bulan dulu, nanti ada prosesnya dulu. Kayak kita nge-gym Hamdi, kayak kita nge-gym, otomatis kan pembuluhnya gede nih, tapi dioperasi dulu, nanti vena sama arterinya digabung, kita mendapatkan lapisan vena yang gede di situ, terus kita mendapatkan tekanan arteri juga yang kencang di situ. Gitu. Gitu, jadi pas keluar dia asik gitu, enak. Gitu. Berarti sebelum cuci darah, mesin cuci darah itu emang harus dioperasi kecil dulu ya? Ada operasi kecil juga, masang alatnya juga, gitu. Masang alatnya juga gitu. Karena gunanya itu kan darah dikeluarin gitu kan, darah dikeluarin, jadi ada alatnya juga lah gitu. Sebenarnya bukan alat sih ya, cuma media untuk membantu ngeluarinnya lah kayaknya. Gitu. Benar. Oke deh. Terus Kak, untuk biaya cuci darah nih Kak, sekali cuci darah itu berapa?
Tergantung rumah sakit masing-masing. Cuma sekarang ini kan ada jaminan sosial kesehatan ya. Itu ditanggung. Bisa pakai BPJS. Bisa pakai BPJS bisa. Cuma kalau ada yang umum masing-masing minimal ada yang 1 juta sekali cuci darah. 1 juta sekali cuci darah. Iya, ada beberapa rumah sakit juga yang kabarnya dengan fasilitas yang bagus lah ya, istilahnya. Itu ada yang 1.250.000, ada yang 1.500.000-an gitu. Cuma sekarang ini kan udah ditanggung sama BPJS, jadi bisa ditanggung ya. Emang ada yang gitu yang nggak atau bayarnya tuh nggak pakai BPJS? Ada juga. Pasien aku ada waktu itu. Kebetulan mungkin dia pikir cuci darah tuh ya sekali 2 kali lah gitu. Mereka bayar. Terus ada juga mungkin yang bandel nih, gini kan BPJS itu kan harus continue. Jaminan sosial itu harus continue bayarnya. Karena mereka nggak merasa sakit, mereka nggak bayar kan. Nah pas nyampe sakit, otomatis harus dilakukan tindakan ini gitu, cuci darah. Ya mau nggak mau mereka harus bayar. Wow. Nah makanya. Berarti kalau dalam sebulan sekitar 8 juta ya? Sekitar 8 juta. Oh my god, banyak. Sekitar 8 juta. Itu sekitar segitulah, 8 juta gitu ya. Tergantung rumah sakit masing-masing sih. Cuma kalau dari kami sih, makanya dari perawat hemodialisis sendiri, kalau udah ada yang umum, kita saranin cobalah uruslah kartunya BPJS. Uruslah BPJS-nya karena tidak membebani ya. Nah, karena ini akan terus menerus continue gitu. Enggak cuma sekali 2 kali. Iya, seperti yang Dedi bilang tadi ya. Belum ada yang menemukan pasien yang sehat gitu ya. Terus-terusan gitu untuk cuci darahnya. Iya benar. Mereka terus menerus cuci darahnya gitulah. Oke deh. Mbak Nani terakhir, mungkin ada pesan untuk penonton yang nonton YouTube ini agar tetap sehat, agar bisa menjaga kesehatannya gitu. Jangan sampai penonton dari YouTube ini amit-amit lah gitu ya cuci darah. Jangan sampai cuci darah gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau apa ya, aku nggak ngajarin juga ya, cuma ngasih saran, ngasih tips aja lah gitu ya. Minumlah air putih. Lebih bagus air putih, karena ya apalagi anak-anak muda sekarang gitu ya, seumuran kita lah ya, umur kita ke bawah itu kan banyak lah minum-minuman apapun suka ngopi gitu, apalagi sekarang banyak kopi hit gitu ya. Nah bener, apalagi itu diusahakan juga buat minum air putih, seimbangi juga minum air putih. Kalau minum kopi lebihin juga minum air putih, karena air putih lah yang buat menetralisir lah itu semuanya ya. Nah yang kedua, kalau kamu apa ya, boleh dibilang ada mungkin keluarga kamu yang harus divonis cuci darah atau disarankan cuci darah gitu, lebih bagus ya ikutilah saran itu. Karena gini, karena ada di beberapa ada yang bandel juga gitu, nunggu ini dulu, nunggu keluarga pulang dulu, atau mungkin nggak percaya gitu kali ya, nunggu ke dukun dulu lah gitu. Gitu. Nah sehingga awalnya di saranku masih ada kekuatannya, itu masih kuat lah si pasien ini gitu. Jadi lah nunggu sebulanan 2 bulanan, otomatis racunnya makin numpuk dong. Nah sehingga balik lagi ke rumah sakit udah nggak sadar diri gitu. Nah baru dicuci darah sekali udah ada yang meninggal di situ. Sampai terpikir lah, nah gara-gara cedera meninggal nih. Nah ada juga kayak gitu, padahal terlambat tadi kan gitu. Dan amangga sih. Ya benar. Terus apa ya buat kamu sih, kalau mereka sih ya itu tadi, jaga kesehatan, minum air putih, olahraga, junk food kurangin lah. Ya boleh, tapi jangan terlalu banyak ya. Hindarin stres juga, itu penting. Stres berpengaruh juga ya? Pengaruh juga. Tapi buat ada nih mungkin ada keluarganya yang cuci darah, kasih support buat keluarganya itu, karena mereka udah hopeless dong. Iya, mati sudah menganggap berapa lah umur dia, udah nggak lama lagi gitu. Sebenarnya ada di waktu gue pelatihan di Jakarta itu ada yang cuci darah udah 14 tahun. 14 tahun? Iya, cuma mereka masih bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi orang cuci darah itu kan ditakar semuanya, minumnya ditakar, makannya apapun harus diinin sebenarnya gitu. Jadi dia pintar. Jadi dia nggak, kalau naik ya 1,5, minumnya cuma dikit, makannya diatur gitu. Obatnya emang rutin gitu, emang disiplin. Gitu, disiplin lah istilahnya gitu. Bisa kok sampai 14 tahun. Lebih lah. Oke deh. Mudah-mudahan kita semua sehat semuanya ya. Nggak yang nonton itu nggak ada kena penyakit yang nggak kita inginkan. Makasih Denny udah mau
aku undang ke konten Carpool Creative Family. Iya, terima kasih. Udah mau meluangkan waktunya dengan kesibukan yang luar biasa. Bener. Aku udah diajak jalan-jalan sama mobil kerennya loh. Alhamdulillah. Masih bilang karena mobil aku. Sama mobil kita kan. Oh iya benar. Oke, mungkin mau dipromoin Instagramnya. Boleh, silakan. Instagram aku Dani Putra MZen 88 kalau nggak salah ya. Kalau Terus nggak salah. YouTube-nya? YouTube-nya sih Dani Permana. Dani Permana. Subscribe aja, di situ ada lagu-lagu aku. Oh, cover-cover gitu ya? Cover-cover Oke, aku sih subscribe buat sebenarnya. yang nonton video ini, bantu subscribe juga YouTube-nya Dani. Benar. Gitu. Dan buat teman, sekali lagi aku ingetin lagi untuk bantu support channel YouTube ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share agar kita selalu tetap memberikan video-video menarik lainnya dan lebih bersemangat untuk memberikan video-video menarik lainnya ya. Dan kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye.